Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi wa dhahiran batinan wa tahsyuruna bi ibadikas sholihin fid dunya wa akhrana wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Senang bisa terus update, dan kali ini saya akan berikan cara bagaimana kamu agar bisa praktek menjadi magnet uang. Setidaknya 1 minggu dari sekarang kamu lihat perubahannya. Namun sebelum kita lanjut pada pembahasannya, saya ingin informasikan dan sekaligus mengajak kamu untuk mengikuti sekolah Law of Attraction, sekolah rahasia kajaban doa. Durasinya 1 tahun dengan pertemuannya setiap 1 minggu sekali, dan kamu juga akan dibekali atau diberikan video edukasinya agar kamu bisa belajar secara mandiri. Kemudian kamu juga akan mendapatkan audio terapi dari saya secara berkala, video dan audionya secara berkala, agar tidak bingung dalam pembelajarannya. Dan setiap materi yang saya sampaikan adalah materi yang urut sehingga kamu mudah dalam mempraktekannya. Sekaligus saya bimbing juga loh dalam 1 tahun. Jadi segera daftarkan diri kamu, dan untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor WA yang tertera di layar monitor atau klik link yang ada di deskripsi. Nanti kamu langsung akan terhubung ke nomornya admin. Baik teman-teman, tadi saya katakan ke kamu bahwa saya akan mengajarkan kamu beberapa cara, dan cara itu jadi satu ya, harus dilakukan terus agar kamu bisa praktek menjadi magnet uang, magnet keberlimpahan, dan setiap rahasia dalam doa itu diungkap oleh Allah. Jadi ada beberapa cara. Yang pertama, saya mau kamu konsisten loh ya. Konsisten melakukan ini dengan tidak memiliki embel-embel apapun. Lakukan saja dan ikuti saja setiap panduannya. Yang pertama, saya mau kamu setiap kali bangun tidur langsung dalam kondisi yang baik. Dalam artian begini, bertahap ya, bersyukur dulu. Ini kita bicara bangun tidurnya dulu nih. Dari pertama kita beraktivitas atau kamu beraktivitas, bangun tidur penuhi dengan rasa syukur. Setidaknya kamu harus temukan 33 yang perlu kamu syukuri saat kamu bangun tidur. Pasti pertanyaan kamu, apa yang mau saya syukuri nih Gus? Banyak teman-teman, banyak ya. Allah kasih kehidupan, Allah masih berikan kita hidup setelah bangun tidur, itu sudah luar biasa, sudah anugerah dari Allah. Kemudian bisa menikmati matahari, nafas baik, bisa menikmati sarapan, kemudian lihat pasangan hidup kita masih sehat, anak kita masih tertidur dengan sangat baik, artinya masih sehat juga. Nah, apapun itu bentuknya, temukan 33 yang bisa kamu syukuri. Kalau belum bisa menemukan, bertahap ya. Kalau hari ini saya menemukan hanya 10 Gus, nggak apa-apa bertahap. Namanya juga orang belajar ya, bertahap. Intinya bangun tidur penuhi dengan rasa syukur, dan syukurnya juga dirasakan. Setiap kali menyebutkan satu objek yang kamu syukuri, rasakan itu ya, rasakan itu. Setidaknya contohnya seperti terima kasih ya Allah, alhamdulillah nafasku masih sangat baik. Coba rasakan baik-baik nafasmu, sehingga kamu bisa merasakan yang disebut dengan syukur itu apa sih. Selain ngucapin alhamdulillah, feel-nya juga ngikut gitu ya. Nah, itu yang pertama, bersyukur. Kemudian yang kedua, latih pikiranmu agar terus berprasangka baik, karena sangkamu itu adalah doa. Ya, berprasangka baik dalam artian begini, sepanjang hari ini saya mudah dalam mendapatkan rezeki. Seharian ini dan berlaku selamanya adalah hari keberuntunganku. Seharian ini aku akan bertemu dengan orang-orang baik. Seharian ini aku akan menikmati hidupku dengan sangat baik. Seharian ini aku dapat rezeki yang sangat baik. Optimis, sangka yang baik. Ini harus dilatih juga. Ya, ini harus dilatih juga. Cuma biasanya pikiran-pikiran was-was dalam hidup itu muncul karena sebab kita punya masalah. Nah, tolong masalahnya disingkirkan dulu. Saya ingin mengajak kamu untuk mempraktekkan keilmuannya ya. Saya ini ngomongin atau memberikan cara-cara ini adalah cara-cara yang pasti ya, ilmu pasti maksudnya. Jadi kalau ini tidak berdampak, berarti ada sesuatu yang salah dalam pikiranmu ya. Saya tidak akan bicara masalahnya, trouble-nya, penghambatnya dan lain-lain tentang rezeki, tapi saya akan berikan caranya. Dari situ nanti kamu bisa belajar.
Yang kedua itu ya, yang kedua itu mulailah untuk berprasangka, berpikir yang baik-baik saja terhadap nasibmu. Ya, sama saja juga seperti yang sering saya sampaikan, berprasangka baik kepada Allah itu dengan cara kamu berprasangka baik terhadap nasib-nasibmu di masa yang akan datang, atau setidaknya hari di mana kamu mempraktekkan ilmu ini ya. Yang kedua itu. Kemudian yang ketiga, saat kamu beraktivitas, ya, saat kamu beraktivitas, coba doakan setiap orang yang dijumpai oleh kamu. Baik hanya sebatas melihat, doakan. Kemudian mengingat atau berpikir atau muncul satu orang di pikiranmu, siapapun itu, atau mungkin bukan cuma satu ya, atau banyak orang yang terfikirkan di pikiran kamu. Entah nggak sengaja kamu terfikirkan istri, doakan dia. Nggak sengaja kamu memikirkan saudaramu, doakan dia yang baik-baik. Karena hakikinya doa itu akan kembali kepada diri kita. Ya, yang ketiga itu, doakan yang baik-baik saja. Ringan kok ini, saya nggak nyuruh kamu sesuatu ilmu yang berat-berat ya. Ini ilmu yang sangat mudah dipraktekkan. Kalau kamu masih kesulitan yang saya sampaikan ini ya, cara-cara ini, berarti memang benar-benar ada masalah tuh dalam batin. Ya, itu yang ketiga. Doakan setiap orang yang terlintas di pikiranmu, kamu lihat, ya, kemudian kamu jumpai, siapapun dia, atau orang-orang yang di jalan. Oke. Kemudian yang keempat, nah ini yang keempat ini menarik ini yang terakhir ini, 4 cara ini. Yang terakhir yaitu semampu dan sebisa kamu sedekahlah, ya, sedekahlah. Saya tidak akan berikan janji-janjinya Allah terkait tentang sedekah, karena nanti teriming-imingi kamu. Karena itu juga bisa menjadi pemicu ketika Allah belum berikan, Allah belum balas sesuai dengan janjinya Allah, ini kamu akan kecewa. Makanya saya akan buat ilmu ini menjadi mudah dan ringan. Bersedekahlah semampunya kamu, semampunya kamu. Tiap hari, iya tiap hari. Tiap hari kamu punya 2.000, 5.000, 10.000, 100.000, sedekahlah kepada siapapun. Ketemu orang di jalan, sekiranya feelmu ingin berbagi, ingin sedekah, maka sedekahlah. Jadi ikuti kata hati saja yang muncul dari dalam dirimu. Kemudian saat kamu sebelum sampai rumah, ini kalau kamu beraktivitas sedekahlah. Saat kamu mau pulang ke rumah, sedekah juga. Ya, sedekah sore. Ya, sedekah sore semampunya dan seikhlasnya kamu. Ini saya ngajak kamu belajar ya. Jadi ketika kita bersedekah, hati kita, feel kita, jiwa kita itu menjadi lebih baik lagi. Saya sudah jelaskan di video sebelumnya, pada dasarnya hati kita ini ketika kita membiasakan dalam perbuatan yang baik, amalan yang baik, maka akan berpengaruh kepada energi kita. Dan ketika energi kita sudah baik, positif, hakikinya sadar ataupun tidak, kamu sedang menarik keberlimpahan datang kepada kamu. Ya, kamu akan menarik banyak kemudahan-kemudahan datang kepada kamu. Lalu perlu juga saya sampaikan, ini adalah usaha atau ikhtiar langit. Jadi tidak semata-mata saya hanya suruh kamu melakukan 4 cara tadi yang saya sampaikan, tetapi kamu juga harus sadar bahwa ini adalah ikhtiar langit. Ya, ikhtiar langit adalah melakukan banyak kebaikan yang nilainya adalah spiritual. Dari tadi yang saya sampaikan adalah cara kita atau bentuk bahwa diri kita ini adalah hamba. Kita mentaati peraturan-peraturan dari Allah, tapi dengan ilmu. Bersyukur tidak hanya sebatas alhamdulillah. Bersangka baik maksudnya bagaimana bersangka baik, tadi saya sudah jelaskan. Kemudian yang ketiga, mendoakan orang lain. Kemudian yang keempat, sedekah. Ini semua adalah ikhtiar langitmu kepada Allah. Ya, kalau ikhtiar zahir, ikhtiar bumi adalah bekerja, kemudian dagang dan lain-lain. Saya sering mempraktekkan 4 hal ini, luar biasa. Rezeki nggak kurang-kurang Allah kasih. Kemudian saya dipertemukan selalu dengan orang-orang baik. Kemudian kemudahan-kemudahan datang kepada saya. Keluarga makin harmonis. Hanya dengan melakukan 4 cara ini.
Tapi tidak sedikit juga orang yang sudah mempraktekkan 4 cara ini sudah merasa sudah sempurna banget 4 cara ini sudah dilakukannya, tetapi tetap tidak menemukan nilai yang positif atau tidak berdampak pada dirinya. Itu kira-kira disebabkan apa? Mungkin saya akan bahas di video berikutnya, karena ini berhubungan dengan jiwamu, berhubungan dengan pola pikirmu, berhubungan dengan sudut pandangmu. Karena itu sangat berpengaruh. Seperti yang saya sampaikan jauh-jauh hari, bahwa sukses atau tidaknya seseorang itu bisa dilihat dari 3 halnya. Bagaimana sudut pandangnya atau pola pikirnya, mindsetnya, kemudian syukurnya, dan sedekahnya. Nah, 3 hal ini saya tuang pada 4 cara ini agar kamu lebih mudah untuk mempraktekannya. 4 caranya sudah, kemudian penjelasan dari setiap poinnya juga sudah. Pertanyaannya, mau apa enggak kamu praktek? Karena urusan sukses atau urusan kemudahan itu bukan karena kita bisa apa tidak, tetapi kita mau apa tidak. Karena otomatis ketika kita mau, otomatis kita akan dibuat bisa oleh Allah. Kamu akan bisa setelahnya. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. 4 cara yang sangat mudah, sangat simple, dan semua orang bisa mempraktekannya. Semoga bermanfaat. Saya Bagus Baraja Al-Fakir Al-Dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina